Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang rekonsiliasi fiskal ya. Di video ini aku akan ngebahas tentang teori-teorinya dulu. Jadi belum ada perhitungan. Nanti aku akan sharing tentang definisinya, kemudian perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal, juga tentang koreksi fiskal ya. Ada koreksi fiskal positif dan ada juga koreksi fiskal negatif. Kayak gimana sih? Yuk jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Yuk kita mulai pembelajaran tentang rekonsiliasi fiskal ya. Seperti yang tadi aku udah bilang, aku akan sharing tentang definisinya, kemudian tentang perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, kemudian perbedaan pengakuan komersial dan fiskal, juga tentang jenis koreksi-koreksi fiskal. Kita mulai dari yang definisi. Di sini aku akan menjelaskan ke ruang lingkupnya ya, rekonsiliasi fiskal itu kayak gimana. Definisinya untuk rekonsiliasi fiskal itu adalah suatu mekanisme penyesuaian atau koreksi pelaporan keuangan wajib pajak menurut ketentuan komersial yang nantinya diubah menjadi menurut ketentuan perpajakan atau fiskal ya. Jadi rekonsiliasi itu adalah penyesuaian atau koreksi ya, yang tadinya berdasarkan aturan dari akuntansi komersial yang biasa kita lakukan perhitungan akuntansinya, jadi diubah ke ketentuan perpajakan ya. Nah, tujuannya rekonsiliasi fiskal itu adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Itu tujuannya. Nah, kemudian rekonsiliasi fiskal itu dilakukan karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan atau fiskal. Jadi, kenapa sih perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal? Karena jelas ada beberapa perbedaan dari segi perhitungan atau pengakuan antara komersial sama fiskal. Perbedaannya kayak gimana? Aku akan bahas mulai dari perbedaan laporan keuangannya dulu ya. Baik itu dari sudut pandang komersial atau sudut pandang fiskal. Jadi akuntansi komersial itu adalah akuntansi yang biasa dibuat oleh perusahaan. Sedangkan yang fiskal itu yang dibikin atau dibuat oleh perpajakan gitu. Jadi ada bedanya. Nah, di sini udah ada tabel. Aku sengaja bikin tabel supaya kalian lebih dapat dengan mudah untuk membedakan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal gitu ya. Nih. Perbedaan yang pertama itu berdasarkan prinsip akuntansinya. Nih, perbedaannya untuk yang poin A itu ada prinsip konservatisme, di mana kalau di akuntansi komersial, penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai terrealisasi bersih, juga penilaian tentang piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih itu diakui. Artinya dicatat dalam akuntansi komersial atau akuntansi yang biasa ya. Nah, untuk yang fiskal itu tidak diakui, artinya tidak dihitung. Itu perbedaan yang pertama menurut prinsip konservatisme. Yang kedua, menurut prinsip harga perolehan atau cost ya, di mana kalau akuntansi komersial itu penentuan harga perolehan boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Boleh diakui. Nah, kalau yang fiskal, natura itu tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya. Udah jelas dong, ada bedanya ya. Yang ketiga, prinsip pemadanan atau matching biaya manfaat. Jika di akuntansi komersial, penyusutan saat aset menghasilkan diakuinya. Jadi kalau aset tersebut sudah dapat menghasilkan, maka bisa dilakukan penyusutan. Kalau di fiskal, penyusutan itu boleh dilakukan sebelum aset tersebut dapat menghasilkan. Gitu ya. Nah, jelas dong dari perbedaan antara akuntansi komersial dengan fiskal itu nantinya akan berujung pada perbedaan pengakuan laba ya. Nah, itu baru yang satu. Yang keduanya itu perbedaan
berdasarkan metode dan prosedur akuntansi. Perbedaan yang pertama itu metode penilaian persediaan. Kalau akuntansi komersial, metode persediaan itu boleh pakai FIFO, first in first out, atau pakai LIFO, last in first out, atau juga pakai average. Jadi semua metode bisa digunakan. Tetapi kalau di fiskal yang dihitung itu harus menggunakan average atau FIFO, metode rata-rata atau FIFO. Jadi hanya dua metode yang diperkenankan dalam fiskal, gitu ya. Yang kedua, metode penyusutan dan amortisasi. Kalau di akuntansi komersial itu semua metode penyusutan bisa digunakan. Kalau di fiskal yang boleh digunakan untuk metode penyusutan itu adalah hanya metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, untuk akuntansi komersial bisa menaksir sendiri umur ekonomisnya. Sedangkan kalau di fiskal, kita nggak bisa menaksir umur ekonomi itu sendiri, tetapi harus sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Jadi ada aturan khususnya. Kemudian ada juga kalau di akuntansi komersial itu mengakui nilai residu atau nilai sisa. Jadi ada ya nilai sisanya. Kalau di fiskal itu tidak boleh mengakui nilai residu. Jadi dianggap tidak punya nilai sisa untuk aset tersebut gitu ya. Jadi dianggap habis, nol. Nah, kemudian ada juga tentang metode penghapusan piutang. Kalau di akuntansi komersial, metode penghapusan piutang itu kita bisa pakai metode cadangan penghapusan piutang. Jadi bisa dicadangkan dulu nih kira-kira piutang yang akan atau piutang yang tidak dapat tertagih itu berapa. Itu kalau di akuntansi komersial. Kalau di fiskal itu baru bisa dilakukan saat piutang benar-benar nyata tidak bisa ditagih. Jadi kalau sebatas taksiran itu nggak boleh, tapi bisa dicatat kalau benar-benar piutang itu tidak dapat ditagih. Dan itu pun harus sesuai dengan syarat yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan laporan keuangan yang berikutnya itu adalah perbedaan perlakuan dan pengakuan untuk penghasilan dan biaya ya. Di sini aku udah bikin kolom lagi. Kita lihat akuntansi komersial itu penghasilan tertentu dapat diakui tetapi bukan merupakan objek pajak. Jadi penghasilan-penghasilan itu masih bisa diakui. Sedangkan kalau di fiskal, penghasilan yang tadi itu harus dikeluarkan dari total penghasilan kena pajak. Jadi kalau di komersial itu bisa diakui sebagai penghasilan, kalau di fiskal itu tidak boleh. Ya, contohnya misalkan imbalan dalam bentuk natura. Dalam akuntansi komersial itu bisa dimasukkan sebagai penghasilan, kalau di fiskal itu tidak boleh diakui sebagai penghasilan, gitu ya. Selanjutnya, penghasilan tertentu diakui tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Masih bisa diakui kalau di pajak penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP. Jadi banyak penghasilan yang boleh diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak boleh diakui dalam fiskal. Contohnya ini adalah penghasilan berupa undian. Di akuntansi komersial bisa diakui penghasilan itu berupa undian, kalau di fiskal itu dianggap tidak ada atau tidak diakui ya. Nah, contoh lainnya dari penghasilan yang diakui secara akuntansi komersial itu adalah kerugian usaha di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat mengurangi laba bersih. Kalau di fiskal sudah jelas itu tidak dapat dikurangkan dari total penghasilan kena pajak ya. Contoh lainnya adalah imbalan dengan jumlah yang melebihi batas kewajaran. Di fiskal itu tidak boleh diakui. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir itu adalah pengeluaran tertentu dapat diakui sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto. Kalau di komersial, kalau di fiskal, pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya.
Nah, contohnya misalkan biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Jadi, kalau biaya untuk keperluan pribadi ini di fiskal itu tidak boleh diakui, tapi kalau di komersial boleh saja diakui. Selanjutnya, dari perbedaan laporan keuangan, kita akan beralih ke perbedaan pengakuan. Hanya ada 2 saja. Yang pertama itu adalah perbedaan tetap atau permanent difference ya. Yang keduanya adalah perbedaan waktu atau timing difference. Nah, untuk yang perbedaan tetap itu adalah perbedaan yang terjadi karena transaksi-transaksi dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Seperti yang tadi contoh udah aku jelaskan, banyak yang diakui dalam akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam fiskal ya. Perbedaan itu mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi komersial berbeda secara tetap atau permanen dengan laba atau rugi di fiskal. Gitu ya. Jadi perbedaannya itu tetap karena bakal selalu beda antara laba atau ruginya akuntansi komersial dengan laba atau ruginya fiskal. Karena tadi banyak perbedaan yang diakui di akuntansi komersial tetapi tidak diakui di fiskal ya, otomatis labanya juga pasti akan beda. Nah, kemudian ada tentang perbedaan waktu, di mana perbedaan ini terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung labanya ya. Nih, perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya, jadi tidak bersifat permanen, hanya sementara saja. Contohnya yaitu pengakuan piutang tidak tertagih, penyusutan aset berwujud, amortisasi aset tidak berwujud, juga penilaian persediaan dan lain-lainnya. Nah, dari perbedaan ini kita akan beralih ke jenis-jenis koreksi fiskal ya. Yang pertama ada koreksi fiskal positif dan yang kedua ada koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif itu adalah koreksi yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Kata kuncinya adalah penambahan. Fiskal positif berarti menyebabkan penambahan. Jenis-jenis koreksi fiskal positif itu ada pembagian laba, biaya untuk keperluan pribadi pemegang saham, pembentukan dana cadangan, premi asuransi, imbalan dalam bentuk natura, jumlah imbalan melebihi kewajaran, harta hibah, bantuan atau sumbangan, kemudian pajak penghasilan, biaya keperluan pribadi wajib pajak, gaji anggota persekutuan, kemudian sanksi administrasi misalnya kayak bunga atau denda, persediaan yang melebihi jumlah dari yang sudah ditetapkan oleh perpajakan, juga penyusutan yang melebihi jumlah dari yang ditetapkan oleh perpajakan, dan juga biaya yang ditangguhkan pengakuannya. Itulah jenis-jenis dari koreksi fiskal positif. Nah, berbalik dengan koreksi fiskal positif, kalau koreksi fiskal negatif itu adalah koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Negatif berarti pengurangan ya. Contohnya atau jenisnya itu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Misalnya bunga deposito, tabungan, hadiah, undian, transaksi saham dan sekuritas, pengalihan harta dan lain-lain. Yang kedua jenisnya itu tentang penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya bantuan, sumbangan, zakat, harta hibahan, dan warisan. Ataupun misalnya harta setoran tunai sebagai pengganti saham, juga imbalan dalam bentuk natural. Oke, berarti sekian dulu untuk teori tentang rekonsiliasi fiskal ya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan juga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Aku pamit. Assalamualaikum.